Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan dasar-dasar e-learning dalam pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi dan pembahasan kita. Setelah 3 minggu lalu ke belakang kita bicara secara general ya tentang pembelajaran online. Mulai dari bagaimana perubahan pola pembelajaran, kemudian konsep dasar e-learning, mulai dari pengertian, model, dan jenis e-learning. Serta minggu lalu kita sudah membahas mengenai ciri-ciri pembelajaran online, baik dari sudut pandang siswanya, gurunya, dan proses pembelajarannya. Nah, hari ini kita akan mulai masuk ke yang lebih teknis, yaitu tentang Learning Management System atau LMS. Oke, minggu depan kita akan mulai praktek ya, bagaimana kita mengelola LMS. Jadi mohon disiapkan, minimal ada komputer atau laptop. Kalaupun tidak ada komputer dan laptop, nah nanti kita coba apakah memungkinkan atau tidak menggunakan gadget atau handphone. Tapi saya sarankan menggunakan laptop atau komputer. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dulu secara umum apa itu Learning Management System, bagaimana sistem kerjanya, kemudian apa saja fitur-fitur yang ada di dalam LMS, serta nanti ada beberapa contoh LMS yang mungkin sering kita gunakan atau bahkan kita jumpai ya dalam proses pembelajaran online di masa pandemi ini. Oke, sebelum kita jauh melangkah membahas tentang LMS, Learning Management System. Nah, sebagaimana kita ketahui dan semua orang pun menyadari bahwa dalam proses pembelajaran online, salah satu faktor penentu keberhasilannya adalah bagaimana kita mengelola LMS ini dengan baik. Bagaimana kita mengelola teknologi, memanfaatkan teknologi sebagai salah satu fasilitas yang wajib ada dalam pembelajaran online. Nah, dari semua teknologi yang ada, dari semua perangkat pembelajaran online yang ada, salah satu yang perlu dikelola oleh guru dalam menyajikan dan melaksanakan pembelajaran adalah Learning Management System. Jadi dari namanya sudah terlihat ya, di sana ada sebuah pengelolaan sistem pembelajaran gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana LMS itu bekerja, bagaimana LMS itu bisa berjalan, kemudian bagaimana LMS itu dimanfaatkan oleh semua penggunanya, semua usernya. Nah, di sini ada istilahnya tahapan ya, tahapan pembelajaran e-learning, di mana di sini peran teknologi itu sangat mendukung sekali keberjalanan dari e-learning. Di sini ada tahap persiapan, input, kemudian ada tahap pembelajaran, delivery, dan tahap evaluasi atau output. Nah, pada tahap persiapan atau input, tentu saja di sini sebagai guru kita harus menyiapkan materi. Maka di sini ada pembuatan materi. Baik itu dalam bentuk misalnya PowerPoint, PPT, ataupun misalnya dalam bentuk PDF ataupun bentuk lain yang nantinya bisa diakses, bisa di-share kepada peserta didik kita. Nah, lebih dari itu, mungkin di sebagian guru juga menyiapkan materi itu dalam bentuk lain, seperti misalnya dalam bentuk animasi atau flash, kemudian dalam bentuk handycam atau video editor, jadi menyiapkan video pembelajaran, kemudian men-share-nya kepada para peserta didik, atau voice recorder dan voice editor, atau dalam bentuk suara saja, atau podcast ya, yang sempat kita bahas di hari Kamis di mata kuliah lain. Nah, kemudian di tahap persiapan ini juga kita perlu melakukan setup lingkungan, yaitu setup LMS-nya. Nah, maksud setup LMS di sini, kita harus memastikan dulu minggu ini pertemuannya akan membahas apa, materinya kita sudah siapkan, maka kita akan input materi tersebut ke sistem, ke LMS. Kemudian pada pertemuan kali ini, apa yang akan menjadi kegiatan atau aktivitas pembelajaran siswa? Apakah diskusi lewat forum LMS, apakah ada kuisis, atau misalnya Zoom meeting. Nah, itu ditentukan pada tahap persiapan atau pada tahap setup environment.
Oke, jadi di sini itu ada setup lingkungan belajarnya seperti apa. Itu ditentukan pada tahap persiapan. Jadi ada dua inti kegiatan dalam tahap persiapan dalam pelaksanaan e-learning, yaitu pembuatan materi dan setup lingkungan belajar. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pembelajaran atau delivery, di sini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya bisa memanfaatkan email, bisa memanfaatkan chatting, bisa memanfaatkan search engine atau LMS ataupun video conference. Jadi menggunakan Zoom atau Google Meet, atau bisa juga menggunakan digital library. Jadi ini adalah sarana-sarana yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan materi dari guru kepada peserta didik, gitu ya. Dan terakhir, di tahap evaluasi atau output, di sini juga bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bisa dengan menggunakan email, misalnya kita memberikan pertanyaan, kemudian diminta peserta didik untuk mengirimkan jawabannya lewat email. Atau menggunakan chatting, jadi misalnya silakan di grup WhatsApp diberikan soal, kemudian para peserta didik menjawab di sana. Atau video conference, misalnya ini tes lisan satu orang atau per kelompok. Ataupun bisa menggunakan LMS juga. Di LMS ada fitur assignment, nah itu bisa digunakan. Atau menggunakan sistem SIAK atau SIMAK di sini ya. Oke. Jadi itu adalah tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi atau e-learning. Dari mulai persiapan, pembelajaran, serta evaluasi. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah bentuk-bentuk komunikasi sebagai implikasi teknologi e-learning. Jadi, ini sudah pernah dibahas ya di jenis-jenis atau model pembelajaran online. Ada yang dinamakan sinkronus, ada yang dinamakan asinkronus. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, di sini ada kuadrannya. Jadi, kalau misalnya dalam waktu yang sama, dalam satu tempat yang sama, dilakukan pembelajaran secara sinkron. Berarti, bisa dilaksanakan dalam tatap muka di kelas. Jadi tetap memanfaatkan LMS, tapi dalam waktu yang sama dan tempat yang sama. Jadi sudah tatap muka tapi tetap memanfaatkan LMS di sini. Bisa juga dalam waktu yang sama tapi tempat berbeda atau distance learning seperti yang kita lakukan sekarang. Waktunya hampir semuanya sama menyimak video ini di mungkin jam 7.30 sampai misalnya jam 9. Semuanya menyimak di waktu yang sama, tapi tempat kita berbeda. Ada yang di Bandung, ada yang di Garut, ada yang di Tasik, dan sekitarnya. Nah, ketika tempat sama, waktu sama, tempat berbeda, bisa dilakukan sinkronus dengan cara audio atau video conference. Jadi menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, atau menggunakan LMS, bisa menggunakan chat, text, voice online. Jadi kita memberikan pertanyaan di forum, kemudian saling menanggapi. Ataupun kegiatan-kegiatan yang lain seperti sinkronus streaming. Oke, jadi dilakukan streaming, misalnya live di Facebook atau live di Instagram ataupun live di YouTube. Oke, nah itu kegiatannya sinkronus. Jadi ketika kita live di YouTube misalnya, nah para siswa kita melakukan atau memberikan komentar secara langsung di fitur chatnya, bertanya di sana dan sebagainya. Oke, jadi itu kegiatan sinkronus, waktunya sama tapi tempatnya berbeda atau yang dinamakan distant. Kemudian ada juga asinkronus. Nah, asinkronus waktunya berbeda, tempatnya sama. Jadi di sini ada yang dinamakan learning center atau laboratory atau library atau LMS. Jadi waktunya mungkin berbeda, tapi tempatnya sama. Seperti misalnya ada pusat perpustakaan di suatu kampus. Jadi tempatnya sama di sana. Tapi untuk mengaksesnya mungkin orang-orang itu bisa dalam waktu yang berbeda. Bisa juga waktunya berbeda, tempatnya berbeda. Nah, ini secara asinkronus bisa dilakukan dengan cara saling kirim email atau memberikan CD-ROM
Jadi siswa diberikan CD-ROM masing-masing, silahkan pelajari di rumah. Jadi itu kan waktunya berbeda, nanti ada yang jam 9, ada yang jam 8. Kemudian tempatnya juga berbeda-beda. Kemudian di forum LMS bisa juga, atau di website. Jadi bahan ajarnya sudah diupload di websitenya, atau misalnya video atau audio. Oke, jadi bisa juga dengan kita memberikan video, kemudian video tersebut disimak oleh para peserta didik kita. Oke, jadi itu adalah kuadran yang menunjukkan bentuk komunikasi dari sudut sinkronus dan asinkronus, tergantung dari kondisinya. Ada yang dalam waktu yang sama, kemudian tempat yang sama, waktu yang sama, tempat berbeda, waktu berbeda, tempat yang sama, waktu berbeda, tempat berbeda. Nah, itu bentuknya beda-beda. Nanti tinggal kita kondisikan kira-kira mana yang memungkinkan kita lakukan. Oke, untuk pembelajaran berbasis e-learning ini. Oke, nah selanjutnya kita memulai masuk ke LMS ya. Dalam pembelajaran online, di sini kita lihat nih, LMS ini cukup mendominasi, artinya LMS ini bisa digunakan pada berbagai kuadran. Ketika waktu sama, tempat sama, bisa menggunakan LMS. Ketika waktu berbeda, tempatnya sama, bisa juga menggunakan LMS. Ketika waktu sama, tempat berbeda, bisa juga menggunakan LMS. Bahkan ketika waktu berbeda, tempat berbeda, bisa juga menggunakan LMS. Ini menunjukkan bahwa LMS ini memiliki peran penting dan bisa digunakan pada berbagai bentuk komunikasi pembelajaran online. Oke, kita lihat sekarang apa itu LMS. Nah, di sini disebutkan menurut Ann Gordon, LMS adalah environment atau lingkungan yang dipergunakan oleh pengajar atau dosen atau instruktur dalam membuat, menyimpan, menggunakan kembali, mengelola, serta menyampaikan materi pembelajaran kepada para siswa. Jadi di sini mulai dari proses pembuatan materinya, kemudian menyimpan materi tersebut dalam LMS, menggunakan kembali, artinya bisa digunakan kembali, misalnya untuk tahun depan, tapi tentu saja harus diupdate. Mengelola, jadi bagaimana mengelola LMS tersebut, serta menyampaikan materi pembelajaran. Oke. Jadi di sini LMS ini lingkungan maya, lingkungan online yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian disebutkan juga di sini bahwa LMS itu adalah sebuah perangkat lunak untuk menyampaikan, tracking, serta mengelola pembelajaran. Jadi di sini penekanannya ada proses penyampaian, ada proses tracking, ada proses pengelolaan. Oke. Nah, ini definisi LMS secara umum ya. Nah, kemudian apa saja yang ada dalam LMS? Fitur-fitur apa saja yang ada di dalam LMS? Minimal fitur LMS itu ada 3. Minimal ya. Ini minimal sekali. Yang pertama ada fitur kelengkapan belajar mengajar. Artinya dalam LMS tersebut itu harus memuat daftar mata kuliah. Kalau di sekolah berarti memuat daftar mata pelajaran. Kemudian ada silabus mata pelajaran, ada materi pelajaran. Kemudian ada daftar referensi atau bahan bacaan yang nanti bisa diakses oleh peserta didik. Jadi yang pertama, fitur yang penting dalam LMS itu adalah adanya kelengkapan belajar mengajar. Dari mulai daftar mata pelajarannya sampai buku penunjangnya buku apa. Kemudian fitur yang kedua yang mesti ada dalam LMS itu adalah fitur diskusi dan komunikasi. Jadi di sini sebisa mungkin LMS itu menjadi sarana untuk menghubungkan siswa dan guru secara online, secara dunia maya gitu ya. Jadi ada tetap interaksi, misalnya melalui fitur chat atau fitur forum atau fitur diskusi yang lainnya. Ada papan pengumuman, ada profil, ada kontak instruktur, file dan sebagainya. Jadi di sini diusahakan LMS tetap memberikan peluang kepada siswa dan guru untuk berinteraksi satu sama lain. Bahkan, diskusi dan komunikasi tidak hanya guru dan siswa, orang tua pun bisa terlibat, bisa melakukan controlling, bisa melakukan
berdiskusi dengan gurunya, bertanya tentang perkembangan anaknya. Pun dengan pihak sekolah lain, misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah pun bisa berdiskusi dengan gurunya, memantau kepada siswanya bagaimana keberjalanan proses yang dilakukan secara online ini. Oke, jadi itu baiknya seperti itu. Kemudian yang ketiga, fitur yang harus ada dalam LMS itu tentu saja adalah fitur ujian dan penugasan. Baik itu ujian online sifatnya atau tugas mandiri assignment, serta yang paling penting adalah bagaimana guru, siswa, orang tua, kepala sekolah bisa mengakses progres pembelajaran atau progres hasil belajar yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Jadi ketika orang tua ingin tahu perkembangan anaknya dari ulangan satu ke ulangan yang lain, dari materi satu ke materi yang lain, maka idealnya LMS itu bisa menjadi solusi. Bisa memberikan informasinya, baik berupa grafik, data, tabel, dan sebagainya. Oke, jadi secara umum, 3 fitur ini wajib ada dalam sebuah LMS. Yang pertama, kelengkapan belajar. Yang kedua, fitur untuk diskusi dan komunikasi. Yang ketiga, fitur ujian dan penugasan. Jadi nanti ketika proses misalnya minggu depan kita mengelola Edmodo atau Google Classroom minimal 3 ini kalian kuasai. 3 poin ini kalian kelola dengan baik. Oke. Seperti itu, kita lanjutkan. Nah, ini fitur yang lain ya, yang bisa diakses di LMS, selain yang tadi 3 ini. Jadi ini ada proses pembelajarannya, ada materi pelajaran, ada jadwal pelajaran, ada sumber rujukan, dan sebagainya. Kemudian ini ideas maksudnya adalah ada forum diskusi dan komunikasi. Ada komunikasi antara siswa dan guru, interaksi ya di sini ideas itu. Kemudian ada database. Nah, database di sini berkaitan dengan data baik itu gurunya maupun peserta didiknya. Ataupun database yang berkaitan dengan materi penugasan, kemudian hasil ujian, semuanya ada di sana. Oke, kemudian ada yang dinamakan juga dokumentasi fitur dalam LMS ini. Ini kaitannya dengan dokumen-dokumen yang telah diupload oleh guru, oleh siswa. Nah, itu terdokumentasikan, ada di dalam LMS semuanya. Dan yang terakhir tentu saja yang menjadi penting tadi adalah reportnya. Bagaimana progres siswa dari materi satu ke materi yang lain, itu idealnya bisa diakses. Jadi ada perkembangan atau tidak, itu LMS yang baik bisa menunjukkan seperti itu. Oke, jadi kalau kita bicara fitur LMS, maka ketiga ini sudah mencakup yang 5 ini semua. Yang 5 ini semuanya sudah terangkum dalam 3 yang tadi. Nah, selanjutnya ini adalah sistem kerjanya ya. Jadi siapa saja sih yang bisa mengakses LMS? Ya, di sini jadi tidak hanya guru dan siswa yang terlibat dalam LMS itu yang bisa mengakses LMS itu baiknya. Kalau instruktur atau guru itu sudah pasti ya, sudah pasti harus bisa mengakses LMS. Siswa pun demikian. Siswa harus bisa mengakses LMS. Kemudian learning content atau konten pembelajaran pun harus tersedia dalam LMS ini. Jadi ini guru nanti bertugas mengupload learning content ini. Nah, selain kedua pihak ini, guru dan siswa, ada juga administrator ya. Jadi kalau di fakultas kita ini bagian akademik yang memantau LMS. Maka nanti dari LMS itu kan terintegrasi ya ke kehadiran. Jadi kalau misalnya yang jarang buka LMS, maka jangan kaget kalau misalnya ternyata presensi kehadirannya tidak 100%. Karena ketika login ke LMS, maka sistem akan membaca, oh si A hadir dalam perkuliahan ini, si B hadir dalam perkuliahan ini. Nah, yang tidak pernah atau jarang login ke LMS itu akan ketahuan. Sehingga nanti mungkin kehadirannya tidak 100%. Nah, selain administrator, selain guru, selain siswa, ada juga pihak lain. Tadi memungkinkan juga melibatkan orang tua untuk mengakses LMS ini. Selain orang tua, tadi ada manajemen sekolah. Kalau di sekolah, jadi bagaimana kepala sekolah bisa memantau proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam LMS ini. Jadi di sini
Manajemen sekolah pun perlu melakukan controlling. Jadi kalau dalam pembelajaran tatap muka, biasanya misalnya kepala sekolah keliling kelas. Ada guru atau tidak nih? Kalau ada, dilanjutkan. Kalau tidak ada, biasanya masuk kepala sekolahnya. Nah, di LMS pun, idealnya seorang kepala sekolah itu tetap memantau keberjalanan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi saya sudah melihat sebuah LMS di suatu sekolah, di mana kepala sekolah tersebut bisa memantau proses pembelajaran. Berapa lama guru login atau ada dalam LMS tersebut. Berapa lama siswa ada dalam LMS tersebut. Bagaimana capaian pembelajarannya. Materi apa yang disampaikan. Berapa lama durasinya. Ada kegiatan apa saja yang dilakukan. Itu bisa dilakukan controlling. Dan saya sudah melihat fitur dari LMS yang ada di sekolah tersebut bisa sampai seperti itu. Oke. Jadi ini sistem kerjanya ya, atau orang-orang yang terlibat dalam LMS. Tentu saja di sini bertahap. Kalau misalnya Google Classroom, berarti pengelolanya adalah guru dan siswa penggunanya. Administratornya adalah si pemilik akun itu sendiri. Orang tua apakah bisa terlibat atau tidak? Nanti kita lihat ya, bagian-bagian fitur di Google Classroom mungkin di minggu depan. Atau di Edmodo ataupun di Schoology. Oke, selanjutnya, nah ini juga penting. Jadi LMS ini jangan dikira hanya untuk pembelajaran jarak jauh. Kalaupun nanti misalnya Juli diputuskan, kampus boleh buka. Nah, idealnya LMS ini tetap digunakan. Maka di sini ada at home learning, ada classroom learning. Tetap menggunakan atau memanfaatkan LMS. Nah, di model atau jenis pembelajaran online kita sudah bicara tentang salah satunya blended learning. Oke, di mana dalam blended learning ini salah satu perpaduannya adalah perpaduan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Maka salah satu yang perlu digunakan adalah LMS ini. Oke, kita lihat LMS perannya dalam kegiatan pembelajaran di rumah. Jadi di sini ada yang dinamakan personal learning atau belajar secara mandiri dengan mengakses ke LMS yang dibuat oleh guru konten-kontennya. Jadi guru menyiapkan materi, menyiapkan konten, kemudian guru melakukan uploading atau input ke dalam LMS. Nah, materi-materi yang sudah diupload itu bisa dilakukan atau digunakan atau dimanfaatkan untuk pembelajaran secara mandiri oleh peserta didik. Atau di sini juga bisa dilakukan, nah kalau ini kan mungkin tingkat sekolah dasar, tingkat yang masih rendah, di mana orang tua berperan mendampingi anaknya ketika pembelajaran di rumah. Jadi misalnya PR-nya ternyata disimpan di LMS. LMS-nya diakses melalui handphone misalnya. Kemudian orang tuanya menunjukkan, oh ini PR hari ini seperti ini. Nah, di sini juga bisa dilakukan atau digunakan LMS. Oke, jadi seperti itu ya, dalam pembelajaran di rumah bisa digunakan untuk pembelajaran mandiri atau pelibatan orang tua dalam proses pembelajaran putrinya. Tentu saja di sini yang kelasnya masih rendah. Nah, untuk menunjang ini, maka perlu di sini ada online material. Artinya di sini harus sudah tersedia bahan-bahan pembelajaran secara online ataupun sudah tersedia e-book yang bisa diakses, di-download oleh para peserta didik kita untuk kepentingan pembelajaran di rumah. Nah, selain pembelajaran di rumah, penggunaan LMS juga bisa dilakukan dalam pembelajaran secara konvensional, secara tatap muka. Jadi jangan sampai atau jangan berpikiran bahwa LMS ini hanya untuk pembelajaran jarak jauh saja. Jadi ketika kita di kelas pun tatap muka, silahkan berkelompok. Satu kelompok 5 orang, wajib ada laptop 1 misalnya. Nah, sekarang coba buka LMS. Silahkan amati video yang sudah diupload di LMS. Nah, berarti kan di sini ada keterlibatan LMS dalam pembelajaran tatap muka pun. Ataupun misalnya pembelajaran secara mandiri ataupun secara sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Jadi, silahkan kalian buka handphone masing-masing. Oke, silahkan buka LMS yang biasa kita gunakan. Kemudian lihat pertemuan ke-6 misalnya. Di sana sudah saya siapkan
materi tentang sel dan kehidupan misalnya. Nah, kemudian para peserta didik kita membuka, mengakses, silahkan dibaca dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi, LMS juga bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran secara tatap muka. Jadi, tidak melulu untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin kondisi sekarang, pandemi, LMS ini sangat berguna karena kita pembelajarannya secara online. Tapi nanti ketika tatap muka sudah dilangsungkan, idealnya LMS ini tetap kita gunakan. Jadi misalnya di malam harinya dosen sudah mengupload materi. Mahasiswa harus baca dulu sebelum besoknya perkuliahan. Sehingga ketika diskusi tanya jawab di kelas, mahasiswa sudah punya gambaran materi yang akan disampaikan. Oke, seperti itu ya. Jadi LMS ini saya tekankan lagi, tidak hanya untuk pembelajaran jarak jauh. Bisa digunakan untuk pembelajaran secara konvensional atau secara tatap muka, baik itu yang dilakukan misalnya oleh guru, interaksi langsung dengan siswa, atau untuk proses pembelajaran siswa ketika di rumah. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini kegunaan atau bagaimana mengakses LMS, baik oleh guru, siswa, bahkan di sini ada orang tua. Nah, kemudian ini adalah salah satu keunggulan ataupun beberapa hal yang berkaitan dengan LMS. Setidaknya ada 7 ya, ada 7. Jadi LMS ini yang pertama tentu saja tempat bertemunya, tempat berinteraksinya siswa dan guru. Jadi untuk pembelajaran online, untuk pembelajaran jarak jauh, ataupun untuk kegiatan-kegiatan penugasan di luar tatap muka yang memanfaatkan online, maka LMS ini adalah bentuk proses interaksi antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua, adanya master course. Jadi di sini berkaitan dengan materi yang kita atau guru siapkan. Guru siapkan kemudian diupload di LMS dengan berbagai bentuk tentunya saja ya. Tidak hanya dalam bentuk PDF dan tidak hanya dalam bentuk Word dan sebagainya. Oke. Selain master course, di sini juga ada proses content delivery. Artinya penyampaian materi pun bisa melakukan menggunakan LMS. Kemudian selanjutnya bisa juga digunakan untuk course collaboration ya. Jadi pembelajaran kolaborasi. Artinya guru satu dengan guru yang lain itu bisa melakukan kolaborasi dengan LMS ini, sehingga ketika penyampaian materi bisa melibatkan 2 atau lebih dari satu guru. Jadi bisa 1 guru, bisa 2 guru, bisa 3 guru gitu ya. Kemudian ada progress tracking. Jadi dalam LMS ini seperti yang tadi saya sampaikan, idealnya bisa melakukan tracking bagaimana progresi A, progresi B, progresi C. Kemudian tentu saja ada fitur-fitur seperti assignment, kemudian praktis, exam. Nah, ini yang berkaitan dengan proses evaluasi pembelajaran. Assignment misalnya memberikan tugas harian, praktis exam memberikan misalnya ulangan harian, UTS, UAS bisa dilakukan dengan menggunakan Learning Management System. Oke, seperti itu ya gambaran mengenai LMS. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses yang kita lakukan dalam pembelajaran online ini. Mungkin semester depan mudah-mudahan ya pembelajaran atau perkuliahan sudah berlangsung normal, tapi poin pentingnya jangan sampai meninggalkan LMS. Jadi artinya LMS ini jangan hanya digunakan ketika pembelajaran online saja, tapi ketika pembelajaran tatap muka pun ini harus tetap dimanfaatkan. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Nah, kita kenalan dengan beberapa LMS yang sifatnya gratis. Ini bisa diakses oleh guru, oleh siswa, bisa dikelola oleh sekolah. Oke. Yang pertama ada yang dinamakan Schoology ya. Nah, mungkin ini belum pernah kita pakai ya. Karena yang pertama kita pakai sebelum ada LMS dari kampus itu adalah Google Classroom. Nah, ini ada yang dinamakan Schoology. Nah, minggu depan kita lihat bagaimana tata cara untuk login di sana, bagaimana mengelolanya. Hari ini, pertemuan kali ini saya kenalkan dulu saja. Jadi dalam Schoology ini, secara fitur itu hampir sama dengan tadi. Jadi secara umum ada 3 fitur yang penting ya.
bagaimana penyediaan bahan-bahan pembelajaran, bagaimana adanya fitur komunikasi dan diskusi, dan adanya fitur untuk evaluasi. Jadi 3 fitur itu pasti ada. Nah, kemudian nanti ketika kita sign up, itu bisa sebagai guru, bisa sebagai siswa, bisa sebagai orang tua. Oke, jadi di sini terlibat ya semuanya. Guru, siswa, dan orang tua. Nah, ini psikologi. Nah, kemudian ada juga Edmodo. Nah, Edmodo ini juga secara umum untuk fitur-fiturnya hampir sama ya dengan Google Classroom. Artinya di sana kita bisa memberikan pengumuman, bisa memberikan penugasan, bisa berinteraksi lewat misalnya forum, ataupun bisa melakukan ujian. Ujian-ujian yang dilakukan pun beragam ya, tidak hanya sekedar pilihan ganda, tapi bisa juga esai, bisa menjodohkan, kemudian bisa teks yang rumpang dan sebagainya. Oke. Di sini juga ketika kita sign up itu bisa sebagai guru, sebagai siswa ataupun orang tua. Nah, nanti minggu depan kita akan coba bedah ya Edmodo seperti apa. Dan yang terakhir yang akan saya kenalkan tentu saja adalah Google Classroom. Nah, ini harusnya sudah mahir semuanya dalam mengelola Google Classroom. Walaupun saya yakin ketika di semester lalu ini ada daftar mata kuliah ya. Nah, ini termasuk kuliah-kuliah yang rekan-rekan ambil seperti STEM, seperti kimia fisik, nah, kemudian biologi sel. Nah, itu masih bertindak sebagai siswa. Nah, nanti minggu depan kita akan coba bagaimana kalau kita menjadi seorang guru. Karena nanti ini juga istilahnya harus menjadi bagian yang terintegrasi digunakan dalam pembelajaran tatap muka. Jadi ketika nanti rekan-rekan sudah jadi guru, mudah-mudahan ya dalam waktu mungkin 2-3 tahun ke depan, Google Classroom, Edmodo, ataupun Schoology itu bisa menjadi bagian dalam proses pembelajaran yang dilakukan walaupun pembelajarannya tatap muka. Tapi kita tetap harus memanfaatkan LMS ini sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi sehingga baik guru maupun siswa itu memiliki literasi TIK yang baik. Oke, seperti itu. Jadi pada pertemuan kali ini hanya pengenalan saja beberapa LMS yang nanti akan kita coba kelola. Jadi minggu depan kita fokuskan pada 2 LMS saja. Yang pertama Google Classroom, yang kedua Edmodo. Nah, kalau psikologi hanya saya kenalkan saja beberapa fitur yang ada. Tapi kalau Edmodo dan Google Classroom nanti kita simulasikan. Jadi misalnya minggu depan kita simulasi Edmodo. Nanti saya berikan tutorialnya bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana membuat pengumuman, bagaimana misalnya melakukan atau menginput atau mengupload bahan, kemudian bagaimana melakukan penilaian, pembuatan ujian dari berbagai bentuk soal, kemudian bagaimana penilaiannya, bagaimana hasil akhirnya mengolahnya sehingga nanti keluar ini progres siswanya seperti ini. Oke, dan tentu saja Google Classroom ini akan kita simulasikan juga di pertemuan selanjutnya. Oke, seperti itu untuk hari ini. Saya rasa materi ini sebagai pengantar awal untuk lebih nanti mengeksplor kegiatan-kegiatan yang sifatnya simulasi, sehingga dengan melakukan langsung learning to do. Nah, jadi kita tidak hanya sekedar learning to know, tidak hanya sekedar tahu ada Edmodo, ada Google Classroom, tapi kita lakukan. Kita sebagai guru, nanti kita kelola bersama, sehingga ini akan menjadi bekal ketika rekan-rekan sekalian menjadi guru, mengajar di sekolah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini, sudah menyimak pemaparan materi ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung nanti masuk ke forum diskusi di LMS. Silahkan tanya, silahkan yang lain boleh menanggapi dan menjawab. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah mengirimkan tugas minggu lalu tentang literasi TIK. Itu sudah saya input, sudah saya baca secara umum, karena hanya mengambil beberapa intisari ya dari artikel yang saya tulis. Jadi di sana sudah terlihat bagaimana kemampuan mengambil intisari antara si A dan si B, kemudian menyimpulkan dari beberapa halaman hanya dalam bentuk misalnya ada yang diagram, ada yang peta konsep,
ada yang bentuk mind map, ada juga yang bentuk paragraf. Oke, mungkin nanti saya akan berikan feedbacknya di setelah semua masuk tugasnya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Untuk hari ini saya tidak memberikan tugas dulu, saya berikan kesempatan dulu untuk istilahnya rehat dulu. Kemudian minggu depan kita akan mulai simulasi secara langsung lewat Edmodo ataupun Google Classroom. Jadi tolong disiapkan ya, minimal kalau tidak ada sama sekali laptop atau komputer, maka mudah-mudahan dengan gadget, dengan handphone masih bisa ya, mudah-mudahan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.